Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak hebat. Pada pertemuan pembelajaran PAI pada kali ini, kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian sekolah, yakni pendalaman kisi-kisi tema Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Fil. Pokok isi kandungan dalam Quran Surat Al-Falaq yaitu perintah agar kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Kemudian pokok isi kandungan Quran Surat Al-Fil berisi tentang kegagalan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah karena dihujani batu kerikil dari neraka oleh tentara burung ababil. Selanjutnya adalah Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Kautsar. Pokok isi kandungan Quran Surat An-Nas, yakni perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia agar berlindung kepadanya dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Kemudian pokok isi kandungan Quran Surat Al-Kautsar adalah perintah sholat dan berkorban niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Quran Surat At-Tin dan Quran Surat Al-Ma'un. Pokok isi kandungan Quran Surat At-Tin yaitu manusia adalah makhluk terbaik secara jasmani dan rohani. Kemudian manusia akan menjadi makhluk rendah jika tidak beriman dan tidak beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Selanjutnya adalah pokok isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un, yakni menjelaskan tentang beberapa sifat manusia yang dipandang mendustakan agama dan ancaman terhadap orang yang melakukan ibadah sholat dengan lalai dan riya. Surat selanjutnya yakni Quran Surat An-Nasr dan Quran Surat Al-Kafirun. Pokok kandungan dari Quran Surat An-Nasr adalah bahwa akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Islam mendapatkan kemenangan, perintah untuk bertasbih dan meminta ampun kepadanya. Selanjutnya, pokok kandungan Quran Surat Al-Kafirun, yakni yang pertama tidak mencampur adukkan antara perkara akidah dengan ibadah. Kemudian, menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, saling menghormati atau toleransi antar pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Jadi intinya kita harus bertoleransi kepada pemeluk agama yang lain, yakni bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Makanya di kandungan pokok yang pertama maksudnya adalah tidak mencampur adukkan antara perkara akidah dengan ibadah agama yang lain. Selanjutnya, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3. Kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yakni Allah memerintahkan hambanya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Dan Allah melarang hambanya untuk saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Kemudian kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yakni Allah melarang memakan bangkai dan darah. Kemudian Allah melarang daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik. Kemudian larangan berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah. Yang terakhir, agama Islam adalah agama yang paling sempurna, sehingga siapapun tidak boleh membuat syariat baru atau menghapus syariat yang ada. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13.
Kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu perintah husnuzon, yakni berprasangka baik kepada Allah. Kemudian husnuzon kepada orang lain dan husnuzon kepada diri sendiri. Kemudian kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, manusia diciptakan dengan berjenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kemudian yang kedua, perintah agar kita saling bersilaturahmi dan saling mengenal. Yang ketiga, semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas. Isi kandungan Quran Surat Al-Fatihah yaitu Al-Fatihah artinya pembuka. Kemudian Surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab yang artinya induk dari Al-Quran. Yang ketiga, Al-Fatihah juga disebut Sab'ul Masani yang artinya 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang ketika melaksanakan sholat. Kemudian isi kandungan Quran Surat Al-Ikhlas. Yang pertama, penegasan tentang kemurnian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menolak segala macam kemusyrikan. Yang ketiga, menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamainya. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Asr. Kandungan dalam Quran Surat Al-Asr yakni yang pertama Allah bersumpah dengan waktu. Kedua, semua manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, serta orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kita di sini diperintahkan untuk menghormati waktu, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Baik anak-anak semuanya, sekian dan terima kasih. Pak Fahmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.